Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rizky Ragil Kuning dari kelas HID dengan NIM 151210140 akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Pada sesi kali ini, kita akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah pengertian iman, yang kedua, wujud iman, yang ketiga, proses terbentuknya iman, dan yang keempat, tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, pengertian iman. Apa itu iman? Secara bahasa, iman berasal dari kata amana, yu'minu, dan imanan, yang artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan iman dengan tasdikun bil qalb wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan, yang artinya meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Pembahasan yang kedua adalah wujud iman. Wujud iman dibagi menjadi 4. Yang pertama, ilahiyah. Ilahiyah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, baik itu nama lain Allah dan wujud Allah. Yang kedua adalah nubuwah. Nubuwah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, termasuk kitab-kitab suci dan mukjizatnya. Yang ketiga adalah ruhaniyah. Ruhaniyah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan metafisik, seperti malaikat, jin, setan, ruh, dan sebagainya. Yang keempat adalah sam'iyah. Sam'iyah adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran, seperti azab kubur, surga, neraka, pahala, dan dosa. Pembahasan kita yang ketiga adalah proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman melalui 3 tahap ikhtiar, yaitu yang pertama, tahap penyiapan benih keimanan anak, dilakukan dengan hubungan keluarga yang islami, mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, serta berpandangan dan bersikap hidup yang islami. Yang kedua, tahap pengenalan pada ajaran Islam, yaitu melalui pendidikan oleh keluarga atau lingkungannya, mulai dari tingkat verbal, pemahaman, sampai amalan, dan dilakukan sedini mungkin, terutama pada pendidikan akhlak dan Al-Quran. Yang ketiga adalah tahap pembiasaan, yaitu membiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran. Bahasan kita yang keempat adalah tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, jika disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya, serta jika dibacakan ayat Al-Quran, maka akan bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Dan yang kedua, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 12. Dan yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat serta menjaga infak atau sedekah. Hal ini disampaikan pada Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Dan yang terakhir, memelihara amanat dan menepati janji. Hal ini disampaikan pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3. Pengaruh keimanan dalam kehidupan. Yang pertama, menimbulkan rasa aman. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa. Yang ketiga, kejernihan jiwa dari persangkaan-persangkaan, kufarat, dan takhayul. Yang keempat, bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Yang kelima, terbebas dari perasaan keraguan-raguan. Yang keenam, menampakkan kemuliaan atau izah dan kekebalan atau manalah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.